Persiapan alat dan bahan. Pertama, menggunakan mesin jahit. Kedua, kain belacu. Ketiga, menggunakan sentimeter. 4, penggaris. 5, kapur jahit. 6, jarum pentul. 7, benang. Yang kedelapan, jarum tangan. Kesehatan dan keselamatan kerja. Menggunakan masker. Kedua, menggunakan pelindung jari. Dan yang ketiga, menggunakan bantalan pentol. Penyelesaian tepi pakaian dengan kelim. Mengelim biasanya bervariasi sesuai dengan model serta jenis busana yang akan kita kelim. Nah, biasanya untuk bagian bawah busana lebar kelim berkisar 1 sampai dengan 5 cm. Jika untuk gorden atau agar lebih seimbang, biasanya kelim 5 sampai dengan 7 cm. Kelim dapat dilakukan dengan tangan dan dengan mesin. Tetapi supaya hasil yang didapatkan lebih indah dan bagus, kelim dapat dikerjakan dengan menggunakan tangan. Terlebih dahulu kita membuat ukuran kain yang akan kita buat kelim. Panjangnya itu berkisar 14 cm, bisa dilihat 14 cm. Dan untuk lebarnya itu sebesar 10 cm. Bisa dilihat ya teman-teman. Jadi kita mengguntingnya harus sesuai dengan garis. Bisa dilihat. Nah, seperti ini dia hasilnya. Yang pertama kita akan membuat kelim biasa. Nah, kita akan melipat pinggir rok sesuai dengan yang kita inginkan. Terlebih dahulu kita akan melipat 1 cm untuk tiras yang akan dimasukkan ke dalam. Beri tanda menggunakan kapur jahit. Setelah itu kita akan melipat ke dalam. Nah, setelah kita lipat, kita akan melipat sebesar 3 cm untuk kelim yang akan kita buat. Seperti ini, 3 cm. Nah, dia teman-teman 3 cm. Nah, supaya hasilnya lebih bagus, kita akan menjelujur bagian tepi kelim tersebut. Selanjutnya kita akan memulai dari bagian bawah. Nah, seperti ini bisa dilihat kita mengambil 3 helai benang saja dari bagian bawah busananya. Nah, seperti ini. Setelah itu kita akan menjahit ke bagian atas. Nah, bisa dilihat seperti ini. Kemudian majukan ke depan. Sebesar setengah senti ya. Kemudian tusukkan lagi ke bagian bawah sebesar 3 helai. Nah, baru tusukkan lagi ke atas seperti ini. Coba kita perhatikan bagian belakang, jangan sampai tembus. Nah, bisa dilihat ini tidak tembus kan. Nah, kemudian tusukkan lagi ke depan sebesar setengah sentimeter sampai tusukan ke-6. Kita harus mematikannya setiap kali mengelim supaya kuat ya teman-teman. Nah, seperti ini.
Kita tusuk sekali lagi supaya kuat. Oke. Kemudian kita lanjut lagi ke tusukan selanjutnya. Sampai seterusnya seperti itu. Setiap tusukan ke-6 harus dimatikan. Ini adalah hasil keliman biasa. Bisa dilihat. Dan kelimanya tidak tembus sampai ke belakang. Selanjutnya yaitu cara pembuatan klim sumsang. Caranya sama saja seperti klim biasa. Pertama kita ukur 1 cm tirasnya, kemudian kita lipat. Setelah itu kita akan membuat lebar klimnya sebesar 3 cm. Bisa dilihat seperti ini, 3 cm. Nah, setelah itu diratakan seperti ini supaya hasilnya lebih bagus. Sebelum memulai pengeliman, nah kalau sudah pas 3 cm, setelah itu kita semat jarum pentol. Nah, setelah kita semat jarum pentol, kemudian kita jelujur supaya hasilnya lebih rapi juga. Ini kita jelujur, kita jelujur agar tidak mudah lepas pada saat pengeliman. Seperti ini. Lalu kita lepas jarum pentolnya, lalu kita matikan supaya jelujuran tidak lepas-lepas ketika menjahit. Pengerjaan klim sumsang sama saja seperti pengerjaan klim biasa, tetapi yang membedakannya itu cara menusukkan jarumnya. Klim sumsang itu biasanya 2 kali dalam 1 lubang, sehingga benangnya benar-benar mati dan tidak mau lepas. Seperti ini cara pengerjaannya, bisa dilihat. Kemudian ambil 3 helai benang dari bagian bawah kain, kemudian tusukkan sekali lagi kita tusukkan, jadi dia benar-benar mati. Nah, seperti ini. Selanjutnya sampai seterusnya seperti itu. Tusukkan ke bawah, ambil 3 helai, kemudian tusukkan lagi. Nah, kemudian kita lihat bagian belakang. Nah, bagian belakangnya tidak tembus seperti ini. Jadi hasilnya benar-benar rapi, tidak nampak sedikit pun benang yang kita kelim.
Nah, seperti ini sampai seterusnya ya. Benar-benar kuat dia. Nah, sudah selesai. Kita akan mematikan benangnya. Selesai, kita akan membuka jelujuran. Nah, setelah selesai, hasilnya seperti ini. Bisa dilihat bagian baiknya bersih, tidak terlihat benang sedikit pun. Membuat kelim tusuk flanel. Biasanya kelim dengan tusuk flanel ini bahan pinggirannya itu biasanya diobras tanpa kita lipat ke bagian dalam. Biasanya teknik ini di pengerjaannya itu lebih rapi dan berkualitas, dan juga biasanya digunakan untuk bahan yang tebal seperti rok, blus, ujung lengan, dan sebagainya. Pertama kita lipat bagian pinggiran rok yang kita inginkan. Kita akan membuat ukuran kelimnya yaitu sebesar 3 cm. Setelah itu kita semat jarum pentol, lalu kita jelujur. Pertama kita semat dari bagian atas tepi kelim, kemudian kita sematkan lagi tepat ke bagian bawah keliman. Nah, seperti ini bisa dilihat. Kemudian kita sematkan lagi ke bagian atas. Jangan sampai tembus ya yang bagian atasnya. Yang bagian ini jangan sampai tembus. Lalu kita sematkan lagi ke bagian bawah. Kemudian kita sematkan lagi
Dan nanti tuh hasilnya pada bagian bait itu hanya satu baris. Nah, seperti ini bisa dilihat. Nah, yang tampak hanya sebaris. Nah, sudah selesai. Kemudian kita akan mematikannya. Ini adalah hasil dari kelim tusuk flanel. Bisa dilihat bekas jahitannya hanya tampak satu baris saja. Kita akan membuat kain rompo yaitu sebesar 3 cm. Lalu kita garis. Lalu kita gunting bertemu dengan bagian bait. Lalu kita ukur setengah sentimeter. Selesai digarisi, kemudian dipentol, lalu kita jahit tepat pada garis setengah sentimeter. Lalu kita akan menjahitnya tepat pada garis setengah senti yang telah kita buat. Selanjutnya kita lakukan pengeliman pada rompo. Terlebih dahulu kita matikan.
kemudian tusukkan lagi. Coba kita lihat kembali bagian belakang. Nah, seperti ini, tidak tembus. Setelah selesai, inilah hasil dari kelim rompok, bisa dilihat teman-teman. Kelim palsu ini biasanya dibuat untuk mengatasi
masalah bila panjang kain tidak cukup untuk dibuat keliman, atau biasanya untuk bahan yang terlalu tebal juga. Lalu kita akan menggunakannya bahan untuk sambungannya itu bahan yang tidak terlalu tebal. Tapi di sini karena kita akan membuat pramen, kita menggunakan kain belacu. Ini kita akan membuat ukuran kain penyambungan yaitu sebesar 4 cm, lalu panjangnya yaitu sebesar 14 cm. Lalu akan kita sematkan pada bahan yang akan disambung kain. Lalu kita beri tanda sebesar 0,5 cm untuk jahitan pada bahan yang akan disambung. Seperti ini kainnya yang akan kita sambungkan. Lalu setelah itu kita akan lanjutkan menyambung bagian tepi kain dengan kain sambungan dengan menggunakan mesin jahit. Setelah selesai kita jahit, kemudian kita balikkan. Nah, seperti ini, dan hasilnya seperti ini. Nah, bisa dilihat. Setelah selesai ditimpa, kemudian kita sum tangan.
Setelah selesai kita matikan. Cukup 3 kali saja mematikannya. Ini adalah hasil kelim. Kita akan mengerjakan kelim tindas. Kelim tindas ini biasanya dikerjakan sesuai dengan keinginan, dan hasilnya itu biasanya lebih kurang 1 cm. Kemudian kita tindas dengan mesin, lalu hasil tindasannya itu satu jahitan tepat pada pinggiran kelim. Nah, bisa dilihat seperti ini. Kita lipat tirasnya, kemudian kita lipat lagi sebesar 1 cm. Nah, setelah ini kita semat dengan jarum pentol. Sebesar 1 cm, bisa dilihat besar kelimnya 1 cm. Besar kelimnya sebesar 1 cm, bisa dilihat 1 cm, 1 cm. Setelah itu kita akan menjahit tepat pada pinggiran kelim. Ini adalah hasil kelim tindas. Ini adalah bagian bait, lalu ini adalah bagian buro. Bisa dilihat. Pengerjaannya pertama kita lipat tirasnya, setelah itu kita buat ukuran kelimnya yaitu 2 cm. Seperti ini, 2 cm. Nah, karena 1 cm di atas dan 1 cm di bawah, jadi kelimannya itu double. Seperti ini bisa dilihat, 1 cm atas dan 1 cm bawah, jadi jumlahnya itu 2 cm. Pertama kita jahit dulu bagian pertengahan kelim, yaitu sebesar 1 cm. Nah, 1 cm. Setelah kita selesai menjahit bagian pertengahan ini, kemudian akan kita lanjutkan ke bagian tepi kelim. Nah, jadi kelim konveksi itu kelimnya itu double, bagian atas dan bagian bawah. Bisa dilihat ini adalah hasil jahitan kelim konveksi. Jahitannya double, di atas 1 cm dan di bawah 1 cm. Selanjutnya kita akan masuk ke pembuatan kelim roll.
Dimana biasanya klim roll ini biasanya dibuat dengan mesin serbaguna, tapi bisa juga kita buat dengan cara manual, itu menggunakan jarum tangan. Nah, pertama itu kita gulung tirasnya dulu, lalu setelah kita gulung, kita akan melipatnya sebesar 1 cm. Setelah kita lipat, lalu akan kita jahit, yaitu menggunakan tusuk balut. Nah, seperti ini dia. Lalu kita akan lanjutkan untuk membuat tusuk balut pada tepi kelim. Pertama kita matikan dulu benang. Cara mematikannya itu seperti ini. Kita matikan 3 kali. Udah 2 kali, tambahin 3 kali. Nah, setelah itu lalu kita mulai, kita tusukkan ke bagian atas. Kemudian cara menjahitnya itu yaitu dengan tusuk balut. Ini harus tusukkan ke bagian tepi kelim atas. Nah, sudah seperti ini. Nah, bisa dilihat ini dia rapat dan tidak tembus ke bagian belakangnya seperti ini. Kemudian kita lanjutkan sampai seterusnya. Dan hasilnya itu benar-benar rapat. Ini adalah hasil dari krim roll. Nah, bisa dilihat. Selanjutnya yaitu kelim sumesin. Kelim ini biasanya bekasnya itu berada di bagian bait, seperti sum tangan, tetapi caranya yang membedakannya yaitu dengan dijahit mesin. Nah, yang pertama kita lipat tirasnya, kemudian kita lipat kelim sesuai dengan yang kita inginkan, yaitu kita buat lebar kelim yaitu sebesar 3 cm. Kita beri tanda. Setelah itu kita pentol. Turunkan sepatu mesin tepat ke bagian atas tepi keliman. Bisa dilihat seperti ini. Nah, setelah itu kita tusukkan lagi ke bagian bawah, yaitu tepat pada 0,2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, setelah itu kita naikkan lagi ke atas, tepat ke bagian atas kelim. 1. Nah,
1 setikan saja. Kemudian tunai ke bawah 1, 2, 3 sampai setikan ke-6. Setelah setikan ke-6 kita naikkan ke atas. Dan hasilnya itu seperti ini teman-teman. Hasilnya itu seperti ini bagian belakang. Ini. Nah, bagian belakangnya. Nah, ini seperti ini. Inilah yang tadi kita jahit tadi. Yang sebesar 0,2 cm. Tepat di bagian 0,2 cm di sini. Nah, di sininya. Nah, akan mengerjakan kelim pada bahan tebal. Biasanya kelim ini dikerjakan menggunakan kumes serong. Nah, kita sudah menyediakan kumes serong. Setelah itu kita akan menggunting kumes serong ini 3 cm. Lalu nanti bagian baiknya berhadapan dengan bagian baik kelim. Nah, kita juga sudah menyediakan kain tebal yaitu berupa jeans. Beri tanda juga pada kain serong. Setengah senti teman-teman. Setelah selesai kita beri tanda, kemudian bagian bait bertemu dengan bagian bait. Nah, setelah itu kita akan menjahit. Setelah selesai kita jahit, kemudian kita balikkan. Lalu kita lipat ke bagian dalam. Setelah itu hasil selesainya yaitu 1/2 cm. Setelah itu lalu kita selesaikan dengan tusuk kelim. Sebelumnya kita cacat terlebih dahulu. Nah, seperti ini bisa dilihat. Setelah itu kita balikkan ke bagian baik. Setelah itu kita balikkan ke bagian buruk. Setelah selesai kita balikkan. Lalu hasil jadinya itu 1/2 cm. Seperti ini bisa dilihat, 1/2 cm. Kita lipat, lalu kita semat dengan jarum pentol. Ini teman-teman hasilnya 1/2 cm atau 0,5. Ini hasilnya teman-teman, 1/2 cm atau 0,5. Setelah itu kita akan menjahit dengan tusuk kelim. Dan pada bagian baik kelim akan terlihat setengah cm. Yaitu ini dia pada bagian baitnya 1/2 cm. Selanjutnya kita akan menjahit tepi kelim yang telah kita jahit tadi ya. Nah, ini dia adalah hasil kelim dari bahan tebal yaitu dengan menggunakan kain serong. Dan hasilnya itu ya yaitu kita akan membuat kelim pada garis membulat yaitu dengan cara dikerut. Nah, pertama kita membuat dulu bentuk segitiga, garis,
kemudian garis lagi. Setelah itu kita bentuk garis membulat pada bagian atas. Nah, seperti ini bisa dilihat. Nah, ini adalah kelim dengan garis membulat yang akan kita kerut. Nah, setelah kita buat garisnya, lalu kita gunting. Kita gunting sesuai dengan garis yang telah kita buat. Nah, seperti ini bisa dilihat. Setelah selesai kita gunting, kemudian kita berikan setikan jarang-jarang, yaitu dari bagian tepi 2 sampai 3 mili. Setelah itu kita jahit jarang-jarang dengan menggunakan mesin. Pertama, kita turunkan sepatu mesin sampai ke bawah, sampai setikannya benar-benar jarang. Setelah itu kita akan menjahit 3 mili tepat pada bagian tepi kelim. Setelah selesai kita jahit, kemudian akan kita lanjutkan, yaitu untuk mengerut bagian tepi yang telah kita jahit. Bisa dilihat, pertama kita tarik sampai benar-benar berkerut, kemudian kerutannya kita sesuaikan. Kita sesuaikan, harus sama rata ya. Kita kerut, kemudian kita lipat tirasnya. Setelah itu kita buat lebar kelim sebesar 3 cm. Nah, bisa dilihat, atau sesuai dengan keinginan kita. Akan mulai mengelim tepat pada bagian yang telah kita lipat. Pertama, kita matikan dulu seperti biasa.
Setelah kita matikan, kemudian tusukkan. Nah, bisa dilihat seperti ini deh teman-teman. Setelah selesai, lalu kita matikan seperti biasa. Bisa dilihat teman-teman, ini adalah kelim pada kain bulat dengan cara dikerut. Nah, hasilnya seperti ini. Pada bagian belakang tidak tembus. Kita akan membuat kelim pada garis membulat itu dengan cara dilipit. Setelah kita membuat ukuran kain seperti ini, yaitu seperti kain yang telah kita kerut, lalu kita akan mengukur berapa jarak kain garis membulat. Setelah itu kita buat ukuran, setelah itu kita buat lipit sesuai dengan ukurannya. Lipitannya harus sama ya teman-teman. Nah, seperti ini bisa diperhatikan. Selesai kita lipit, kemudian kita jelujur tepat di bagian tepi kelim, di bagian tiras setengah senti kita jelujur. Setelah selesai kita jelujur, kemudian kita lipat. Setelah selesai kita lipat, yaitu selanjutnya akan kita zoom setengah senti, kita jelujur supaya ketika melipat kelimnya tidak lipitnya tidak lepas atau tidak bergeser. Nah, bisa dilihat seperti ini. Lalu kita matikan. Setelah itu kita akan melipat
terasnya ke bagian dalam. Setelah itu kita akan membuat ukuran kelim sebesar 3 cm atau sesuai dengan yang diinginkan, sebesar 3 cm. Setelah itu kita lipat terasnya, kita sematkan dengan jarum pentol. Akan lanjutkan yaitu dengan mengelem. Tusukan dilakukan 2 kali dalam setiap lubang. Setelah selesai, lalu kita matikan. Setelah itu kita rapikan tiras-tiras dengan gunting. Bisa dilihat hasilnya seperti ini. Ini adalah kelim pada garis membulat, yaitu dengan cara dilipit.